Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka ketahuilah ya ibadallah, wahai para santri-santriku dan para penuntut ilmu dimanapun kalian berada, anytime, anywhere, haruslah kalian beruzlah, mengasingkan diri kalian, terutama bagi kalian yang baru hijrah dan keluarga kalian dan teman-teman kalian yang belum berhijrah, agar tidak kembali menyeret kalian kepada kebid'ahan ataupun kepada kebodohan, kejahilan dari ilmu syar'i atau kemaksiatan. Maka beruzlahlah. Dan juga tadi bagi para penuntut ilmu dimanapun berada di pondok pesantren, jika kalian mempunyai teman-teman yang buruk dan mempunyai ekosistem yang buruk, fa'tazil, maka uzlahlah. Ambil kitab-kitab kalian, datang ke masjid, tidur di masjid, belajar di masjid, kemudian waktu makan berkumpul dengan mereka makan, kembali lagi. Maka dijamin kalian akan sukses. Dan jika ditanya, mana pendalilan tentang permasalahan uzlah ini? Maka pertama, telah disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih an Abi Sa'idin Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man afdalun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik di sisi Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mu'minun fi sya'bin min syu'abin ya'buduna Allah wa yada'u an-nas min syarrihi wa yada'u an-nas min syarrihi." Yang maknanya, ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, jenis muslim mana yang paling baik di sisi Allah?" Maka dijawab di dalam hadis yang agak panjang ini, kita langsung potong kepada poin pendalilan. Seseorang yang beriman kepada Allah dan dia hidup dalam suatu kelompok dari kelompok-kelompok manusia, kemudian dia beriktizal, yada'u an-nasa, dia menjauhi manusia, min syarrihi, dari keburukan manusia tersebut. Maka menjadi poin pendalilan, di sini dia menjauhi manusia, di sini dia menjauhi ekosistemnya. Padahal kita semua butuh kepada manusia yang lain. Jika kita sakit, kita butuh kepada yang lain. Jika kita lapar, kebetulan tidak punya uang, bisa meminta bantuan kepada yang lain. Namun permasalahannya di sini disebutkan oleh Nabi, dia menjadi sebaik-baiknya manusia di saat dia lebih mendahulukan kepentingan agamanya dan ilmunya. Dia jauhi manusia-manusia yang akan menyebabkan buruk dari agamanya, dari hafalannya, dari murajaahnya, dari menuntut ilmunya. Maka coba pikir ya ibadallah, di dalam hadis yang mulia ini, sebaik-baiknya manusia yang meninggalkan sya'bun min syi'abih, meninggalkan kelompoknya, kabilahnya. Karena apa? Karena Allah. Karena kelompoknya yang buruk. Dan makna buruk di sini bisa menyebabkan dia tidak mendapatkan ilmu, ataupun menyebabkan dia kembali kepada kebodohan karena tidak bisa murajaah dengan ilmu, atau mengajak kepada kemaksiatan seperti orang-orang awam. Maka dia menjauhi manusia untuk tujuan agama, maka itu sebaik-baiknya dari kaum muslimin. Maka di sini kalian sebagai para penuntut ilmu, jika di kamar kalian selalu terganggu, meskipun sama-sama santri, namun mereka pada nonton bareng, ada yang menyembunyikan HP, atau ada yang main game, atau di antara mereka berisik, atau di antara mereka ada yang duduk dengan kamu hanya sekedar ngobrol dan cekakak dan cekikik, maka please fa'tazil, agar kalian menjauhi mereka. Duduk di masjid, murajaah, waktu makan kembali kesakan untuk makan,
kemudian kembali ke masjid dan tidur, kembali ke sakan, kemudian kembali ke masjid untuk belajar. Itu yang kalian lakukan. Dan seperti antum ketahui, pembicara diketahui oleh para santri dulu di Damad, kita sengaja tidur di masjid, dan waktu makan kita naik untuk makan, dan setelah itu kita duduk di maktabah. Hanya itu pekerjaan kita. Tidak pernah kita melaksanakan majelis syai, majelis qila wa qala. Dan ini bukan ucapan kami sendiri, dipersaksikan oleh seluruh santri-santri di Damad. Maka inilah dari usaha seseorang untuk menjadi sukses, agar dia menyibukkan waktunya fokus untuk belajar. Maka inilah pendalilan yang pertama. Dan pendalilan yang terakhir yang menutupi khutbah kita juga tentang sirahnya Nabi. Maka disebutkan di dalam hadis Badail Wahyi dari Aisyah, inna awal budi'a al-wahyi, bahwa pertama kali diturunkan wahyu itu sebelumnya adalah, kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW ra'a ru'yah salihah. Nabi selalu ditampakkan mimpi yang menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Kedua, fahubbiba ilaihi al-i'tizal, fakana ya'tazilu bi ghar Hira yatahannasu biha. Maka dulu Nabi dicintakan di dalam hatinya al-i'tizal, uzlah, menjauhi manusia. Akhirnya dia duduk di gua Hira dari banyak waktunya. Untuk apa uzlah? Wa yatahannasu biha, dan melaksanakan peribadatan di sana. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad SAW dari prosesnya dia diberikan wahyu, maka sebelum diberikan wahyu ada sebab-sebab. Dan dari sebabnya di sini yang berhubungan dengan kita, Nabi menjauhi sebab-sebab keburukan, duduk bersama orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena siapa yang ada di sekitarnya? Pamannya Abu Talib menyembah kepada selain Allah. Pamannya Abu Lahab menyembah kepada selain Allah. Pamannya Abu Jahal menyembah kepada selain Allah. Dan semua kufar Quraisy menyembah kepada Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Lalu Allah di saat ingin mengutus Nabi, Allah jauhkan hatinya dari ketergantungan manusia. Sehingga di saat datang Jibril, di hadis ini juga, suatu hari dia di Ghor Hira dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka akhirnya turunlah Jibril, mulai turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dia dalam keadaan ketakutan dan pulang kepada istrinya tercinta Khadijah, zamiluni zamiluni, maka selimuti aku, telah datang sesuatu yang besar dari langit. Kemudian ditanyakan oleh Khadijah yang tercinta bahwa itu adalah An-Namus, dan itu yang dijawab oleh sepupu dari Khadijah yang merupakan ahlul kitab, bahwa akan datang namus kepada para rasul. Dan kemudian Khadijah memuji Nabi bahwa kamu jangan takut, tidaklah Allah akan mencelakakan kamu, orang yang silaturahim dan berakhlak mulia seperti kamu. Maka syahidnya Nabi Muhammad sebelum datang wahyu, diberikan ilmu Al-Quran dari wahyu, i'tizal. Nabi menjauhi manusia, terutama manusia yang pada saat itu menyembah sesembahan berhala. Agar apa? Agar ilmu yang Allah turunkan dalam keadaan diterima di hatinya. Maka ini gambarannya kepada kalian. Di saat kalian sekarang menerima ilmu, kalian menghafal Sahih Al-Bukhari, kalian menghafal Al-Quran dari 2 lembar ataupun 1 halaman setiap hari. Kemudian juga kita mengajari kalian dengan tajwid dan qiraah asyarah. Maka kalian membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat. Namun kalian duduk di sakan, cekakak cekikik, kalian nongkrong di depan sakan, kalian sibuk dengan main bola,
kalian sibuk dengan main apa saja waktu kalian, maka agar kalian terjauh dari sifat itu, fa'tazil, jauhi teman-teman yang menyibukkan kalian. Aku kalau nongkrong dengan dia selalu diceritakan keburukan orang. Aku kalau nongkrong dengan dia, meskipun membawa teh 2 cangkir, saya 1 dia 1, tapi selalu aku setelah itu tidak bisa murojaah. Duduk lug-lug-lug 2 jam, akhirnya waktu tersisa, maka fa'tazil. Mulai dari sekarang, setiap kalian person memikirkan maslahatnya pribadi. Jangan ngumpul terus nongkrong, majelis syai, majelis indomie, tidak. Tetapi mulai dari sekarang kami akan melihat semua orang sibuk. Seperti kami lihat dulu di zaman Syekh Mukbil, semua orang sibuk murojaah di masjid, di sakan. Bahkan dia ingin pergi ke tempat sesuatu pun dibawa matennya atau Al-Quran kecilnya, menghafal di jalanan. Ataupun sambil menjemur-jemuran menunggu kering, dia membaca Al-Quran. Itu yang ingin kita lihat. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Tidak kami lihat semua berkumpul tertawa-tertawa. Maka please, mulai dari sekarang setiap orang memikirkan kepentingan pribadinya. Apa datang ke sini tujuannya? Menuntut ilmu. Maka itulah pendalilan dari 2 hadis bagaimana Nabi dulu melaksanakan uzlah sebelum diturunkan wahyu, sehingga siap hatinya kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan dia, baik dunia dan hari akhirat, tentang dunia ataupun tentang agama. Dan juga disebutkan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi, bahwa melaksanakan uzlah dari keburukan manusia yang mana dia butuh kepada manusia namun dia batasi, itu adalah sebaik-baiknya dari seorang muslim. Dan perlu diperhatikan, uzlah di sini tujuannya tadi tidak bersifat gulu dan tafrid. Maknanya, kenapa kamu tidak mau makan bersama? Uzlah. Kenapa kamu tidak pernah kesakan untuk melihat ada yang sakit, tetangga kamu di sebelah kamu? Uzlah. Tidak. Yang kita inginkan uzlah di sini menjauhi dari teman-teman, dari sifat-sifat yang bisa menyebabkan kamu merugi waktu ataupun masuk kepada dosa itu. Adapun meninggalkan 100% dari teman-teman kamu, itu juga tidak baik. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini, agar Allah menjauhkan dari segala fitnah dan menjadikan negara kita jaya raya, kaya raya. Dan yang kedua, kami doakan untuk para pemimpin kami, dan ini dari sunnahnya dai ahlu sunnah mendoakan para pemimpinnya. Allahumma ihfaz wulata umurina. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Warsudhum ila tariqil haq wahdihim ila tariqir rusd. Maka wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan para anggota MPR, DPR, dan MUI pusat dan cabang, dan semuanya, para pemimpin-pemimpin kita, agar mereka membuat undang-undang yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang wajib taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada para pemimpin, yang mana para pemimpin kita melaksanakan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bukan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Dan yang ketiga, kami doakan agar engkau menjaga ma'had Mukbil Al-Wadi'i ini dan ma'had-ma'had ahli sunnah yang lain, dan menjaga dakwah ahli sunnah dimanapun dakwah itu berada. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, Allahumma urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, agar kami bisa memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri kami dan kepada ma'had ini. Karena ma'had ini adalah free of charge, ma'had yang gratisan. Maka engkau pasti akan membantu dari biaya listrik, biaya membeli beras dan lauk pauk bagi santri dan bagi para pengajar yang sama membutuhkan kepada itu semua.
Maka kami yakin dengan ayatmu, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah, barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong orang tersebut dengan bantuan pikirannya, dengan bantuan ilmunya, dengan bantuan dana dan hartanya dan tenaganya dan pikirannya. Maka orang-orang yang membantu dakwah dan menghidupkan dakwah ini, Allah janjikan wa yutsabbit aqdamakum. Allah jadikan pondasi-pondasinya hidup di dunia semakin kaya raya, jaya raya. Maka yang akhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jamma'a malan wa 'addadah, yahsibu anna malahu akhladah, kalla layunbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihim musadah, fi 'umudin mumaddadah.